Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kebanyakan kaum muslimin bisa kita lihat aktivitas mereka yaitu membaca Al-Qur'an. Di mana-mana mereka berlomba-lomba di dalam membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah fenomena yang sangat menakjubkan dan yang seharusnya senantiasa dilestarikan oleh kaum muslimin. Dimanapun mereka berada, sebagian mereka membaca Al-Quran di masjid, sebagian yang lain melestarikan membaca Al-Quran di rumah, sebagian yang lain membaca Al-Quran ketika di pasar, ada yang sedang di jalan, ada yang sedang mengantri. Di mana-mana kaum muslimin membaca Al-Quran, dan itu adalah kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram bidzikrillah ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka menjadi tenang. Dan itu adalah kata kunci kaum mukminin, orang Islam yang ingin mendapatkan kebahagiaan, orang Islam yang ingin mendapatkan ketenangan, orang Islam yang ingin mudah untuk melalui kehidupan dunia ini. Maka apa kata kuncinya? Bidzikrillah. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dengan mengingat Allah, hanya mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati itu menjadi tentram. Itu kata kuncinya jemaah. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta dan anak-anak kamu membuat kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memang butuh harta, tapi jangan sampai harta itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga sebagian kita tidak lagi melihat halalnya harta atau haramnya harta. Tidak lagi mau tahu dari mana sumbernya harta yang dia dapatkan. Dia tidak mau lagi memikirkan untuk apa harta itu dia keluarkan. Yang itu semua tentu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Maka barang siapa yang dia terlena akan hartanya, dia terlena akan anak-anaknya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, di antara ciri-ciri orang munafik itu adalah sedikitnya mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu introspeksi diri jamaah. Dalam satu hari 24 jam ini, berapa persen kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dari 24 jam ini, paginya dari bangun tidurnya sampai tidur lagi, berapa persen kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bangun tidur, apakah kita sudah mengingat Allah? Sudah berzikir kepada Allah? Sudah menggunakan adab-adab yang Allah tetapkan? Bagaimana ketika mau tidur, apakah sudah berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya? Maka perlu bagi kita
untuk melihat masing-masing diri kita. Apakah lebih banyak mengingat Allah atau lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nasihat yang singkat ini jamaah bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik, dari sifat-sifat orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.